Dan saya kira itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tamu yang datang ke rumah saya ini teman-teman lama, ya, teman lama. Utamanya Habib Rizik yang sudah saya kenal sejak sebelum tahun 2000 ya, kita sudah bersama-sama berjuang di sana, bersama-sama kita prihatin melihat keadaan negeri waktu itu sebelum kita melaksanakan reformasi. Dan saya kira ya, waktu itu secara faktual kita bersama-sama ikut mengamankan negeri ini supaya ya, tetap selamat ya menghadapi satu gelombang memburuknya ekonomi dunia, dan kemudian juga disusul dengan suatu gerakan reformasi yang luar biasa waktu itu. Dan alhamdulillah selamat kita sampai sekarang. Karena itu pertemuan hari ini sebenarnya merupakan suatu kelanjutan ya, hubungan silaturahmi antara saya, Habib Rizik, dan teman-teman sekalian dari FPI dan juga GNPF sekarang ada di sana ya. Karena itu tidak aneh kemudian kalau kita saat ini bersama-sama untuk memikirkan bagaimana negeri ini tetap kita jaga dengan aman. Dan tadi memang sudah kita bicara soal itu ya. Bagaimana kesiapan, kesediaan, keikhlasan untuk kita bersama-sama menjaga keutuhan negeri ini, menjaga supaya negeri ini tetap tentram, tetap teratur, dan dapat melaksanakan misi-misi pemerintahan dengan baik. Itu komitmen kita bersama. Dan saya sungguh bersyukur tadi mendapatkan penjelasan langsung ya dari Habib Rizik dan teman-teman dari GNPF juga, bahwa sebenarnya yang dilakukan semata-mata hanya ingin untuk mengungkapkan bahwa ada satu kesatuan umat Islam yang memiliki satu niat dan tekad untuk membantu negeri ini, membantu pemerintahan ya, untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional. Tapi tentunya di sana sini ya banyak yang kemudian memberikan satu pemahaman yang salah ya, sehingga akhirnya terjadi sesuatu yang kita anggap sebagai miskomunikasi. Dan sore hari ini komunikasi kita rajut kembali ya, kita akan bersama-sama mempertahankan negeri NKRI ini ya, dengan segala kemampuan kita ya, gitu. Nah, lalu tentunya teman-teman sekalian ingin mendengarkan bagaimana kira-kira kebersamaan kita untuk menghadapi pilkada yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama. Ya, kita tahu bahwa harapan rakyat tentunya pilkada ini berjalan dengan aman, tertib, lancar, sukses, kan begitu. Aman berarti tidak ada gangguan apa-apa, ya, tertib berarti ikut aturan yang berlaku, sukses berarti dapat memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang akhlakul karimah, pemimpin yang betul-betul menyadari ya bagaimana kehendak rakyat itu. Nah, karena itu tadi kita sudah bincang-bincang juga bahwa mudah-mudahan ya tanggal 11 ya isunya menakutkan masyarakat ya, isunya kan terjadi macam-macam, maka sore hari ini kita tepis bersama bahwa tanggal 11 ya, mudah-mudahan tetap dapat kita jalani dengan kondisi yang aman, tertib ya begitu. Karena nanti akan dijelaskan ya oleh Habib Rizik dan teman-teman tanggal 11 itu aktivitasnya apa. Tapi dari pihak saya sebagai pemangku kepentingan yang berhubungan dengan masalah hukum, tata tertib dan keamanan, saya yang mengatakan bahwa silahkan saja kalau ada aktivitas, tetapi jangan sampai melanggar hukum. Ya, melanggar hukum itu artinya ada aturan-aturan main tatkala ya kita melakukan satu aktivitas-aktivitas. Nanti akan disampaikan, dan tadi sudah kita bincangkan bahwa aktivitas yang dilakukan betul-betul tidak melanggar hukum yang sudah kita tentukan ya, untuk masalah-masalah yang menyangkut unjuk rasa maupun menyangkut masalah pemilu atau pilkada itu ya begitu. Lalu yang berikutnya saya juga menyampaikan bahwa pemerintah ya, yang sekarang ini sedang membangun sesuatu kebaikan untuk masyarakat dalam hal ketertiban dan keamanan yang merupakan tugas saya, akan tetap menegakkan hukum secara bermartabat. Ya. Hukum akan kita tegakkan tanpa rekayasa-rekayasa tertentu yang menyebabkan masyarakat itu mendapatkan kerugian dari penegakan hukum yang tidak benar. Hukum akan kita tegakkan secara proporsional, ya begitu. Nah, sehingga dengan demikian maka sudah ada satu komitmen di antara kita bahwa ya mari kita menjalin satu hubungan silaturahim yang berkelanjutan.
Ya, karena negeri ini bukan hanya hari ini, tetapi akan terus berlanjut sampai nanti kita mencapai cita-cita nasional yang kita idamkan bersama. Ya, ini dari saya, nanti akan kita lanjutkan. Sementara saya serahkan Habib Rizik untuk menyampaikan hal-hal yang dapat disampaikan pada hasil pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih kepada Bapak Menko Polhukam, terima kasih kepada rekan-rekan media semua. Apa yang tadi baru saja disampaikan oleh Bapak Haji Wiranto itu sangat luar biasa, dan itu merupakan hasil silaturahmi kami, yang mana perlu saya tegaskan di sini, betul yang beliau katakan bahwa kami ini sudah bersahabat cukup lama. Selama ini kami saling membantu, berkomunikasi, berdiskusi, berdialog. Makanya kalau kemudian belakangan ini tiba-tiba komunikasi itu tersumbat, kemudian terjadi kesalahpahaman, maka saya melihat pertemuan kali ini luar biasa, bisa mencairkan semua kebekuan. Dan betul yang beliau sampaikan tadi bahwa kami baik di GNPF MUI maupun juga di FPI punya komitmen yang kuat tentang kebangsaan dan kenegaraan. Kami tetap bertekad untuk menjaga NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu kami sangat terkejut sekali kalau belakangan ini ada isu-isu yang memposisikan kami, yaitu saya dan kawan-kawan baik di FPI maupun GNPF MUI sebagai kelompok yang anti Pancasila, anti NKRI, kemudian anti kebangsaan dan seterusnya. Alhamdulillah dari hasil silaturahim kami ini tadi sudah kami paparkan kepada Bapak Menko Polhukam, dan beliau kenal baik saya sejak dulu. Beliau lihat bahwa pandangan-pandangan kami sejak dulu sampai hari ini tentang NKRI tidak pernah berubah. Nah, karena itu mudah-mudahan ke depan hubungan ini bisa semakin baik, komunikasi ini juga bisa semakin baik, agar tidak terjadi misunderstanding, tidak juga terjadi yaitu konflik yang bisa membahayakan daripada keamanan stabilitas politik di kita punya negeri ini. Karena itu saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Menko Polhukam yang sudah membuka diri, yang sudah menerima silaturahim ini, dan kita sudah banyak berbincang dengan berbagai macam persoalan, dan alhamdulillah kita punya komitmen yang insya Allah akan bermanfaat untuk negeri ini. Nah, yang terakhir dari saya sebelum nanti ditambah oleh Ustadz Bakhtiar Nasir, bahwa untuk aksi 11 Februari itu tetap akan dilaksanakan. Tapi sehubungan mengingat yaitu suhu politik menjelang pilkada di ibu kota Jakarta ini makin memanas, kemudian adanya gerakan-gerakan yang kami khawatir menjadi provokasi yang tidak sehat, yang bisa menimbulkan chaos ataupun kerusuhan dan lain sebagainya, maka para habaib dan para ulama serta para tokoh ormas yang akan mengikuti daripada aksi 11 Februari tersebut telah mengambil inisiatif dengan kearifan dan kebijaksanaan mereka untuk memindahkan lokasi aksi, yaitu yang semula dari Monas ke HI menjadi zikir dan tausiah nasional yang akan kami laksanakan di Masjid Istiqlal. Jadi sekali lagi ini betul-betul merupakan inisiatif ulama untuk menghindarkan hal-hal yang tidak bagus, karena kita tahu juga pada hari tersebut kebetulan juga ada dua paslon, yaitu calon gubernur DKI Jakarta yang akan melakukan kampanye terakhir, dan kedua paslon ini pun akan mengerahkan massa yang cukup besar yaitu pada kampanye terakhir. Nah, jadi kami tidak mau terjebak yaitu di dalam kampanye yang sedang dilakukan oleh kedua paslon ini. Maka itu akhirnya kami mengambil keputusan bersama para habaib dan ulama, yaitu untuk kami gelar di Masjid Istiqlal. Sekali lagi, aksi 11 Februari tetap akan kami lakukan mengikuti koridor perundang-undangan yang ada, dan kami berkomitmen untuk tidak melanggar aturan undang-undang yang manapun, yaitu akan kami gelar di Istiqlal.
Nah nanti teknisnya bisa ditambahkan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Jadi sekali lagi sebelum saya akhiri di sini, saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Wiranto. Tadi ada komitmen yang sangat menarik, yaitu soal penegakan hukum. Di mana beliau tadi sudah menyampaikan beliau punya komitmen yang luar biasa untuk bagaimana hukum ditegakkan di Indonesia ini tanpa rekayasa, tanpa dibuat-buat, tapi betul-betul satu penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu terhadap siapapun. Ini kami betul-betul menyambutnya dengan gembira, sebab problem di kita punya negeri justru persoalan keadilan. Nah, keadilan ini sudah ada komitmen, yaitu dari beliau yang mewakili pemerintah untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Ini satu hal yang luar biasa, dan ini harus kita dukung bersama, harus kita sambut agar penegakan hukum ke depan betul-betul lebih proporsional, lebih profesional, memperhatikan daripada asas keadilannya, dan semoga ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan Ustadz Bakhtiar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Nasir sebagai Ketua GNPF Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia menganggap silaturahim hari ini ternyata bukan cuma bernilai informal. Telah terjadi antara kami dengan Bapak Menko Polhukam, yaitu Bapak Jenderal Wiranto. Ini adalah sebuah komunikasi legal formal. Dan di dalam komitmen kami, dalam komunikasi legal formal ini, kami nyatakan bahwa gerakan kami tidak sedikit pun bertujuan menggulingkan pemerintahan. Tidak ada niat sedikit pun dari kami untuk menjatuhkan pemerintahan negeri ini. Justru sebaliknya, menjadi komitmen legal formal kami tadi bahwa segenap potensi umat Islam yang saat ini sedang bergairah keislamannya dan persatuannya, kami akan dedikasikan bersama Menko Polhukam untuk kebaikan negeri, untuk kedaulatan negeri, dan demi tegaknya hukum dan keadilan. Ini yang perlu kami pertegaskan lagi, dan kami berbahagia saat ini bertemu dengan Bapak Jenderal Wiranto yang saat ini menjadi pintu bagi kami untuk berkomunikasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga beliau dan negeri ini. Yang kedua, bahwa menjadi komitmen kami bersama untuk menjaga perdamaian di Indonesia ini. Bahwa umat Islam, umat terbesar negeri ini, tidak ingin dibenturkan oleh pemerintahan. Jadi kepada umat Islam, ya, tidak ingin dibenturkan dengan pemerintahan. Kepada umat Islam seluruh Indonesia, jangan mau dibenturkan antara kita umat Islam yang cinta kedamaian dengan pemerintah Indonesia yang juga menginginkan kemajuan bagi Republik Indonesia. Dan ini akan kami pertahankan, sehingga jika ada setelah ini provokasi-provokasi atau info-info yang membenturkan, maka kami pertegas bahwa itu tidaklah benar adanya, dan kami siap untuk senantiasa berkomunikasi dengan beliau 24 jam. Dan insya Allah komunikasi ini senantiasa kita bangun. Begitu juga soal penegakan hukum yang berkeadilan dan keadilan berdasarkan hukum pun telah kami sepakati bahwa hukum kita tegakkan secara bermartabat, tanpa rekayasa, tanpa meresahkan, dan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat yang belakangan ini. Yang belakangan ini mengalami pasang surut. Terakhir, agenda 11 Februari adalah agenda keagamaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Kapolri, agenda yang akan kita lakukan nanti pada tanggal 11 Februari adalah dimulai dari sholat subuh berjamaah dengan penuh kekhusyuan dan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keikhlasan kita akan berdoa untuk negeri. Lalu dilanjutkan dengan tausiah
yang tidak memprovokasi, dengan tausiah-tausiah yang membawa pada kesejukan, tausiah-tausiah yang membawa kepada kedamaian dan ujungnya adalah pada persatuan Indonesia. Dan ini kita akan selenggarakan mulai dari sholat subuh berjamaah dan kita teruskan sampai kemudian panitia akan melihat situasinya. Dan sholat zuhur berjamaah, kemudian kita lanjutkan lagi, esoknya akan ada khatam Quran dan dilanjutkan juga dengan zikir sebelumnya. Nah, karenanya tidak boleh ada hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum. Tidak boleh ada hal-hal yang bisa menimbulkan provokasi-provokasi. Nah, untuk itu bersama aparat kita bekerja sama menjaga kebersihan juga demikian, karena ini masjid negara yang harus kita hormati. Oke, jadi kita pertegas dengan ini secara resmi bahwa tidak ada long march. Jika ada long march di luar kami, maka itu di luar agenda GNPF. GNPF tidak bertanggung jawab dan menyerahkan itu kepada aparat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup banyak.